warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Erika Febrina, NPM 19110203, kelas manajemen C sore, semester 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga itu adalah harga uang. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam bank. Yang kedua, Menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir? Menurut pendapat saya adalah, kebijakan tarif adalah pengenaan pajak terhadap barang-barang yang masuk ke dalam negeri, yang pada akhirnya harga barang menjadi naik. Kebijakan non-tarif adalah pembatasan jumlah barang yang masuk sehingga barang berkurang dan harga barang naik. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan internasional terbagi 3, yaitu pertama, kebijakan perdagangan internasional yang mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor atau barang dan jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakupi tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa dan pengaruh lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau pinjaman atau hutang, bantuan untuk rehabilitas serta pembangunan dan lain-lain. Yang keempat adalah, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut pendapat saya, di mana perekonomian itu melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengembangan. Menurut pendapat saya adalah pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekonomi berupa bahan mentah. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Sampai situ yang akan saya jawab. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.